Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my video. Jadi ini merupakan video pertama saya di channel YouTube saya. Sebelumnya kita kenalan dulu. Saya Linda Priyatinisi. Teman-teman bisa panggil saya Linda. Saya merupakan mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Haji. Adapun tujuan saya membuat video presentasi kali ini untuk memenuhi tugas akhir dari salah satu mata kuliah, yaitu akuntansi sektor yang diampu oleh Ibu Hadli Lidia Kayana. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas tema akuntansi keuangan daerah dengan subtema 2, yaitu akuntansi keuangan daerah kas dan akuntansi keuangan daerah selain kas. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mohon kesediaan teman-teman untuk menekan beberapa tombol yang menunggu saya ini. Saya tunggu. Hatur nuhun. Ya udah, kita lanjut ke pembahasan ya. Jadi, sistem akuntansi pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 yang meliputi serangkaian prosedur. Prosedur apa saja? Yang dimulai dari pengumpulan data, yang kedua pencatatan, yang ketiga penggolongan, yang keempat pengingkesaran, dan yang kelima pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD baik secara manual maupun komputerisasi. Kemudian sistem akuntansi pemerintah itu dilaksanakan oleh siapa? Ada dua. Yang pertama, pejabat pengelolaan keuangan daerah atau yang biasa disingkat PPKD pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah SKPKD. Dan yang kedua, sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau PPK SKPKD. Pertama ada prosedur penerimaan kas. Akuntansi penerimaan kas di Satuan Kerja Perangkat Daerah itu meliputi serangkaian proses yang sudah saya sebutkan tadi, yang dimulai dari pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dari pendapatan SKPD. Pada umumnya, transaksi pendapatan di SKPD itu merupakan pendapatan asli daerah. Contohnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang dianggap sah. Selanjutnya ada dokumen sumber yang perlu kita lampirkan. Yang pertama itu ada SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dibuat oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah. Dan ini merupakan untuk menetapkan besarnya pajak daerah bagi wajib pajak. Dan yang kedua itu adalah SKR, Surat Ketetapan Retribusi, dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk menetapkan pajak retribusi bagi wajib pajak retribusi. Dan yang ketiga ada surat tanda setoran yang dibuat oleh bendahara penerimaan untuk mencatat transaksi penerimaan daerah. Yang keempat ada bukti transfer untuk mencatat merupakan dokumen transfer pemerintah dari daerah. Yang kelima, nota kredit bank merupakan bukti bahwa adanya transfer uang masuk ke dalam kas rekening umum daerah. Oke, selanjutnya ada prosedur penerimaan kas. Jadi yang pertama itu fungsi akuntansi di PPK SKPKD dengan mencatat jurnal penerimaan kas, dan yang kedua itu penerimaan kas dari pendapatan itu disesuaikan berdasarkan asas bruto. Dan yang ketiga menyertakan bukti transaksi penerimaan kas seperti surat tanda setoran, bukti transfer, nota kredit, dan bukti penerimaan kas lainnya. Berikut ini adalah standar jurnal untuk penerimaan kas. Yang pertama itu dari pendapatan pajak daerah, jurnalnya kas di bendahara penerimaan pada pajak daerah. Yang kedua pendapatan dari retribusi, yaitu kas di bendahara penerimaan pada retribusi daerah. Yang ketiga pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kas di bendahara penerimaan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang terakhir ada penerimaan kas lain-lain pendapatan asli daerah yang dianggap sah, kas di bendahara penerimaan pada lain-lain pendapatan yang dianggap sah. Baik, selanjutnya masih di penerimaan kas. Di sini saya berikan contoh ilustrasi jurnal. Untuk
transaksinya itu penerimaan kas pada Dinas Pendapatan atau Dispenda yang bertindak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi pada tanggal 5 Februari 2011, PPK SKPKD Dispenda menerima SPJ bendahara penerimaan beserta lampirannya dari bendahara penerimaan. Kita asumsikan dengan beberapa pendapatan itu ada 4 transaksi. Yang pertama itu tanggal 5 Februari 2011, Dispenda menerima pendapatan dari pembayaran pajak hotel bintang 3 sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 5 Februari, Dispenda menerima pendapatan dari pajak restoran Cafe de Mar sebesar Rp2.500.000, dan pada tanggal 10 Februari Dispenda menerima pendapatan dari sewa lahan untuk reklame sebesar Rp500.000, dan yang terakhir 18 Februari Dispenda menerima pendapatan yang berasal dari pembayaran pajak penerangan jalan umum dari PT PLN sebesar Rp100 juta. Baik guys, itu tadi jurnalnya. Setelah itu kita analisis ya. Jadi untuk transaksi tanggal 5 sama tanggal 10 itu merupakan transaksi pendapatan biasa, dan dia itu hanya mempengaruhi akun kas dari akun pendapatan. Dan ada lagi yang kedua itu, jika pendapatan langsung disetorkan ke rekening kas daerah, maka bendahara itu tidak menerima kas secara langsung karena itu di jurnal umum seperti 1 tanggal 5 Februari, di mana wajib pajak menyetorkan langsung ke rekening kas daerah, sehingga perlu ada tembusan bukti pembayaran kepada bendahara penerimaan. Oke guys, kita lanjut ke materi nomor 2, yaitu pengeluaran kas. Jadi di sini pengeluaran kas itu prosesnya sama, serangkaian proses sama, yang dimulai dari pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas belanja di SKPD. Jadi akuntansi pengeluaran kas ini juga melalui beberapa mekanisme. Yang pertama itu ada tambah uang atau PU, persediaan uang atau PU, ganti uang atau GIP. Dan yang kedua, belanja langsung atau LS, di mana bendahara pengeluaran itu menerima kas untuk melakukan belanja tersebut. Selanjutnya ada prosedur di pengeluaran kas. Jadi yang pertama itu ada surat penyedia dana, dan surat ini tuh dibuat oleh pajak pengelola keuangan daerah sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk direalisasi atau diserap. Dan yang kedua itu ada SPP, surat perintah pembayaran, diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran. Dan yang ketiga, surat perintah membayar yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah. Selanjutnya ada kwitansi pembayaran dan bukti pembayaran lainnya. Dan kelima, surat perintah pencairan dana itu yang diterbitkan tadi oleh bendahara umum daerah itu mencairkan uang kepada bank yang telah ditunjuk. Selanjutnya ada bukti transfer keluar dari pengeluaran daerah, dan yang terakhir ada nota debit bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari kas umum daerah. Selanjutnya ada jurnal standar yang berlaku di pengeluaran kas. Selanjutnya untuk ilustrasi jurnal, saya ambil contoh dari transaksi untuk pengeluaran kas di Dinas Kesehatan yang digunakan sebagai SKPD. Jadi pada tanggal 5 Februari, PPK SKPD Dinas Kesehatan itu menerima SPJ pengeluaran dari bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan. Diketahui bahwa selama bulan Januari, Dinas Kesehatan telah melakukan beberapa transaksi sebagai berikut. Analisis transaksi untuk transaksi pengeluaran kas tadi pada tanggal 2 Januari merupakan transaksi yang berasal dari SP2DLS. Namun, untuk pembayaran gaji pegawai akan dipindahkan dahulu ke rekening bendahara pengeluaran dan langsung dipindahkan ke masing-masing rekening pegawai. Untuk meminimalisir ketidakcocokan tersebut, maka transaksi ini dicatat sebagaimana transaksi SPD2D, UP, PU, atau GIP, yaitu bendahara pengeluaran menerima kas terlebih dahulu dan kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran. Transaksi
penerimaan SPD 2D tersebut dicatat secara bruto pada jurnal umum, sedangkan transaksi belanja dicatat secara bruto pada jurnal belanja pengeluaran kas. Oke guys, tidak terasa kita udah masuk ke materi yang ketiga, yaitu prosedur selain kas. Jadi prosedur selain akuntansi untuk prosedur selain kas ini sama. Dia meliputi rangkaian proses yang mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengolongan, pengisaran sampai pelaporan keuangan yang berkaitan dengan selain kas. Contoh selain kas itu seperti apa? Itu kalau di sini saya misalkan itu seperti penerimaan pendapatan tapi tidak melalui bendahara penerimaan. Terus ada pengeluaran pendapatan, pengeluaran tapi tidak melalui bendahara pengeluaran. Terus ada koreksi salah catat, dan terakhir adalah pemindahan akun. Jadi di prosedur akuntansi kas tadi kan ada 3, ada penerimaan, pengeluaran, dan koreksi kesalahan aja yang saya ambil. Jadi penerimaan itu terjadi apabila wajib pajak daerah, wajib retribusi itu menyatakan langsung kepada rekening kas daerah. Selanjutnya ada pengeluaran. Untuk pengeluaran terjadi apabila bendahara pengeluaran itu tidak menyatakan kas untuk melakukan belanja, sehingga kas daerah melakukan pemindahan hubungan kepada pihak ketiga. Selanjutnya ada koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan dalam pencatatan biasanya terjadi pada akun pendapatan, pembiayaan, aset, kewajiban, dan aktivitas dana. Koreksi ini tuh hanya untuk klasifikasi akun tanpa ada kas yang terlibat. Oh ya guys, selanjutnya ada uraian prosedur untuk selain kas. Jadi yang pertama, fungsi akuntansi di sini tuh sama dengan berdasarkan bukti transaksi maka dia bersatu dengan jurnal umum. Selanjutnya bukti penerimaan, bukti pengeluaran itu dicatat pada saat pemindahan hubungan dari rekening kas daerah kepada pihak ketiga. Dan untuk koreksi dicatat pada saat melakukan pengkoreksian oleh bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. Selanjutnya, akuntansi pendapatan dan belanja itu dilaksanakan berdasarkan asas bruto, dan bukti transaksi untuk dokumen itu antara lain seperti SP2D, surat perintah tanda pencairan, surat tanda setoran atau STS, nota debit, nota kredit, bukti transfer, bukti memorial, dan bukti penerimaan atau pengeluaran lain. Dan ini juga ada tabel untuk lebih detailnya untuk masing-masing dari penerimaan, pengeluaran, dan koreksi pencatatan itu dokumen apa saja yang dibutuhkan. Oke, ini merupakan standar jurnal yang berlaku di akuntansi pemerintahan selain kas. Lalu bagaimana analisisnya? Jadi di tanggal pertama, di 10 Maret itu terjadi salah pengklasifikasian. Maka koreksi dilakukan hanya sebatas perubahan dari klasifikasi pajak hotel kepada pajak restoran. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret itu terjadi kesalahan pencatatan nilai nominal yang seharusnya 100.000 dicatat sebesar 10.000. Maka koreksi dilakukan dengan menambah kekurangan nilai penerimaan pajak hiburan baik pada akun pendapatan dan akun kas di bendahara penerimaan. Nah, itu dia video presentasi saya pada sekali ini. Saya harap video tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pembuatan video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.